Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspiratif, apa kabar hari ini? Semoga kabar Anda baik dan sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya, Agus Putranto, dengan seperti biasa video inspiratif ya. Dan semoga video-video saya sebelumnya bisa menginspirasi Anda dan bisa menjadi referensi Anda dalam memberikan pengasuhan terbaik untuk putra-putri tercinta ataupun untuk para peserta didik bagi Bapak Ibu guru ya. Di kesempatan ini saya ingin sharing lagi tentang sebuah tema yang menarik, yaitu cara memotivasi anak dengan teknik submodality. Ya, teknik submodality ini merupakan salah satu teknik di dalam pendekatan NLP ya. Saya di kesempatan ini saya ingin berbagi tentang bagaimana pengalaman saya dalam memotivasi diri saya sendiri dan juga murid-murid saya dengan teknik submodality ini ya. Nah, sahabat inspiratif, di dalam kehidupan ini pastinya kita pernah mengalami sesuatu yang tidak mengenakkan ya, misalnya dihina atau direndahkan atau dicaci maki atau ya banyak hal yang tidak mengenakkan ya. Dan apalagi saya sebagai seorang tunanetra, saya pun juga pernah mengalami hal yang semacam itu. Dan juga tentunya teman-teman saya yang lain sesama disabilitas, sesama tunanetra juga pernah mengalami hal seperti itu. Nah, hal yang dulu pernah saya alami adalah ketika saya dulu masih senang-senangnya mengikuti lomba nyanyi pada waktu itu, dan pada waktu itu saya sedang semangat-semangatnya untuk mengikuti lomba nyanyi ya. Dan alhamdulillah setelah mengikuti lomba nyanyi, saya berhasil mendapatkan juara favorit pada waktu itu ya. Dan saya senang sekali karena baru sekali ikut lomba langsung dapat juara favorit ya. Nah, lantas saya ditanya oleh seseorang gitu ya, "Gus, kamu juara berapa?" gitu ya. "Oh, saya juara favorit." Wah, itu saya menjawab seperti itu. Terus seseorang yang bertanya tadi berkata, "Wah, itu juara favorit itu juara apa itu? Nggak ada angkanya. Juara itu ya mestinya juara 1 atau juara 2 atau juara 3 gitu ya." Ya, waktu itu saya kecewa ya, karena saya berharap saya akan mendapatkan kata-kata positif, tapi justru kata-kata yang tidak mengenakan yang saya dengar gitu ya. Kemudian saya ikut lomba lagi, dan pada waktu itu pesertanya ratusan, karena lomba itu adalah lomba nyanyi pop singer tingkat DIY dan Jawa Tengah gitu ya. Pesertanya ratusan, seleksinya pun sampai berbulan-bulan ya. Dan alhamdulillah atas izin Allah saya berhasil meraih juara 2 pada waktu itu. Wah, senang sekali saya membawa piala yang besar, membawa pulang piala yang besar gitu ya. Terus sampai rumah gitu ya, cerita sama teman-teman gitu ya. Ditanya, "Gus, kamu juara berapa lomba kemarin?" "Wah, saya juara 2," saya bilang gitu kan. Terus teman saya bilang, "Wah, kamu juara 2 itu ya kalau kalau tunanetra itu ya paling banter ya paling pol bisanya juara 2, tidak bisa akan apa, tidak mungkin bisa juara 1," gitu ya. Karena kalau lomba nyanyi itu ya yang diperlukan tidak hanya nyanyi aja tetapi juga penampilannya juga harus bagus. Aduh, saya kecewa lagi pada waktu itu. Harapan saya ada ucapan selamat karena saya mendapatkan juara 2, tapi justru perkataan seperti itu yang saya dengar. Wah, lagi-lagi saya kecewa. Kemudian saya ikut lomba lagi.
di level yang lebih tinggi lagi. Pada waktu itu lombanya namanya Bahana Suara Pelajar. Pada waktu itu saya alhamdulillah atas izin Allah juga juara 1. Saya mendapatkan juara 1. Nah, saya bangga sekali, saya senang sekali gitu ya. Saya senang sekali, dan ketika sampai rumah ditanya teman-teman lagi, "Agus, kamu juara berapa?" "Wah, saya juara 1." Saya bilang gitu kan. Saya juara 1 lomba Bahana Suara Pelajar. Terus teman saya bilang gini, "Oh ya wajar kamu juara 1. Kamu kan satu-satunya peserta yang tunanetra. Kalau kamu juara 1 itu ya wajar. Kamu kan ya dikasihani gitu ya." Nah, perasaan bangga, perasaan senang yang harusnya saya rasakan berbalik 180 derajat menjadi kecewa berat ya. Karena harapan saya sama teman-teman saya diberikan kata-kata yang positif, tapi ternyata kata-kata negatif yang saya terima. Nah, dulu ketika itu saya kecewa ya, dan karena saya kecewa sekali, saya sempat protes sama Allah, "Ya Allah, kenapa saya harus mengalami seperti ini? Apakah karena saya tunanetra kemudian saya tidak berhak untuk sukses ya Allah?" Saya bilang begitu ya. Nah, alhamdulillah saya diperkenalkan dengan sebuah pendekatan, sebuah teknik namanya NLP, dan di teknik itu ada yang namanya submodality ya. Saya memotivasi saya sendiri. Pada waktu itu saya memotivasi saya sendiri dengan menggunakan teknik submodality auditory, karena sesuatu yang negatif itu adalah kata-kata yang saya dengar. Nah, lantas bagaimana saya bisa termotivasi dengan submodality auditory tadi ya. Jadi ceritanya saya mengganti suara yang mengatakan saya, "Kalau kamu tunanetra itu ya tidak akan bisa jadi juara 1. Kalau kamu tunanetra itu ya hanya kamu dikasihani." Suara itu saya ganti dengan suara yang lucu ya. Saya ganti suara yang lucu, suara Mickey Mouse gitu ya. "Oh, kamu itu tunanetra, kamu nggak akan bisa jadi hebat," gitu ya. Jadi semakin suara itu saya ganti dengan suara yang lucu, lalu saya besarkan gitu ya, saya perbesar suaranya, volumenya saya besarkan, lalu saya dari mono saya buat stereo gitu ya. Dan akhirnya semakin saya dengarkan suara itu, saya semakin merasa lucu gitu ya. Dan sekarang ketika saya mengingat kata-kata dari teman saya itu ya, saya sudah biasa saja gitu ya. Ya justru ketika saya mendengar kalimat itu saya malah sering tertawa karena merasa lucu gitu ya. Nah, itu sahabat inspiratif. Jadi teknik submodality auditory itu bisa kita gunakan untuk memotivasi diri kita sendiri. Nah, teknik ini juga pernah saya gunakan untuk memotivasi murid saya ketika dia mau mengikuti lomba nyanyi FLS 2N ya. Nah, pada waktu itu salah seorang murid saya itu suaranya bagus banget ya, teknik vokalnya sudah bagus ya, improvisasinya bagus, teknik pernafasannya sudah bagus, vibrasinya juga sudah bagus. Hanya saja dia belum berani mengeluarkan suaranya secara maksimal gitu ya. Nah, setelah saya tanya, ternyata dia memiliki pengalaman yang hampir sama dengan yang saya alami gitu ya. Jadi dia pernah diperlakukan dengan tidak baik oleh keluarganya, pernah dicaci maki, pernah dimarahi dengan kata-kata yang negatif gitu ya. Dan dengan kata-kata yang diceritakan kepada saya tetapi tidak pantas kalau saya sampaikan di channel ini ya. Nah, sehingga saya gunakan teknik
submodality auditory tadi untuk murid saya. Nah, saya bilang, coba kamu sebut saja namanya Budi ya. Coba Budi, sekarang kamu kembali ke masa lalumu itu, saya bilang begitu kan. Coba kamu seolah-olah seolah-olah orang yang ngatain kamu itu berkata seperti itu. Wah, si Budi ini wah sakit Pak saya, sakit hati Pak saya, jengkel Pak saya. Oke, sekarang coba suaranya dirubah menjadi suara yang lucu gitu ya. Nah, dia pun tertawa dan akhirnya dia bisa menerima dan memaafkan itu. Dan akhirnya sahabat inspiratif, yang menariknya adalah dia bisa berhasil menjadi juara 2 lomba nyanyi FLS 2N se-Jawa Tengah. Dan pada waktu itu dia pertama kali ikut lomba nyanyi, sahabat inspiratif ya. Nah, tentu semua ini berkat izin Allah ya, sahabat inspiratif. Berkat izin Allah, berkat doa dari keluarganya, berkat kerjasama saya dengan teman-teman guru di SLBA YAT Klaten, berkat dukungan kepala sekolah juga. Dan teknik ini juga sangat membantu sahabat inspiratif. Nah, teknik ini pun juga bisa Anda gunakan ya untuk memotivasi putra-putri Anda ataupun peserta didik Anda ya. Nah, itu sahabat inspiratif yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga teknik submodality ini bisa Anda praktekkan di keluarga Anda ataupun di tempat Anda mengajar ya. Dan jika teknik ini belum berhasil, Anda mungkin memerlukan bantuan seorang terapis yang menguasai teknologi pikiran seperti NLP ini, dan insya Allah saya siap membantu gitu ya sahabat inspiratif. Nah, sekian untuk hari ini, semoga bermanfaat. Dan bagi Anda yang berkenan, Anda boleh subscribe, share, like, dan sampaikan komentar. Dan terima kasih untuk perhatian Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.